Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua serta bunda-bunda ya untuk membuat tahu dan somai ya dari proses awal hingga akhir. Untuk pertama-tama kita siapkan tahu kopongnya yang kita telah beli di pasar ya. Terus kita siapkan juga pisaunya. Nah, usahakan pisau tajam, kalau dari pisau biasa pakai gunting juga bisa. Tempat untuk tahu yang udah dibelah ya. Terus jangan lupa juga adonan ayamnya, adonan baksonya ya, adonan pentol mentah. Prosesnya pertama kita ambil tahu, kita potong diagonal ya, secara diagonal usahakan seperti ini. Nah, ketika kita cek udah kopong tengahnya atau udah belah, kita taruh saja, tidak perlu kita belah lagi. Kita cek tahu berikutnya, kopong juga. Lakukan terus menerus ya sampai tahu habis. Nah, jika tahu seperti ini harus dibelah lagi ya teman-teman, ditambahin lagi, besarin biar nanti proses pengisian lebih mudah. Video sengaja saya cepatkan karena prosesnya juga sama ya sampai akhir biar tidak terlalu lama. Oke, hampir selesai nih proses pembelahan tahu. Setelah selesai, oke, selanjutnya kita lakukan pengisian adonan ke dalam tahu yang telah kita belah tadi. Nah, kita siapkan adonan pentol ya atau adonan bakso, kita masukkan ke bagian dalam tahu. Nah, lakukan seperti ini. Lakukan juga ke tahu-tahu berikutnya. Lakukan sampai selesai. Jadi begitu teman-teman dan bunda-bunda proses awal untuk pengisian tahu. Tahu yang saya beli ini ukuran sedang. Kalau di pasar itu ada 3 ya tempat langganan saya. Ada yang besar, sedang, dan kecil. Nah, kalau saya ngambil yang sedang. Kalau yang besar itu biasanya untuk ini ya gorengan ya 2001. Yang kecil itu juga, ini juga bisa untuk gorengan tahu isi. Jadi begini teman-teman ya proses awal untuk tahu pembelahan pengisian ya, contohnya seperti ini. Sudah selesai. Oke, kita lanjut ke siomay. Nah, untuk siomay sendiri kita siapkan wadah ya, terus kulitnya. Nah, kulit sini yang saya gunakan adalah mie telur, cap ikan. Ini untuk siomay rebus ya. Jangan lupa juga adonan pentol atau adonan bakso sebagai isinya. Nah, untuk kulit siomay sendiri karena sudah saya simpan di dalam kulkas, itu biasanya agak susah untuk ininya ya teman-teman, jadi harus dipisahkan satu-satu, kadang ada yang lengket. Beda jika kita beli baru dari pasar, itu dia agak agak kering ya, tidak lembab. Nah, jadi lakukan seperti ini ya, pisahkan satu-satu. Setelah itu kita isi ya, kurang lebih 1 sendok kecil, 1 sendok teh ya, bukan 1 sendok makan, seperti ini ya. Kita lipat. Kalau teknik saya seperti ini, telunjuk kiri, telunjuk kanan, nekan ya, bikin dilipat-lipat, terus jari tengah sama jari tengah satunya ngapit sisi satunya. Jadi seperti itu prosesnya ya. Kita coba lihat lagi. Nah, ini ya, emang kalau dari awal pertama buat agak ribet ya teman-teman atau bunda-bunda. Nah, ini prosesnya, lakukan sampai selesai. Ini saya gunakan 2 kulit ya. Nah, untuk penekanan itu di atas, untuk jepitnya jangan jepitnya ditekan di tengah-tengah karena pengaruh isinya bisa keluar ya. Jadi jepitnya di ujung, pertemuan antara
ini ya, atas dengan atas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Video sengaja saya cepatin atau saya skip karena prosesnya lumayan lama, sekitar 20 menit ya, 2 bungkus. Nah, ini saya akan menunjukkan lagi ya teknik bagaimana cara melipatnya. Gunakan sisi ujung dan sisi ujungnya dengan telunjuk kanan dan telunjuk kiri. Setelah terbentuk, gunakan jari tengah ya untuk melipat lagi satunya ya, kita lipat ke dalam. Nah, ketemu, terus kita jepit, kita press di sisi-sisi atas seperti itu ya teman-teman dan bunda-bunda. Ini sudah mau habis ya, tinggal berapa lembar. Oke, kita lihat sudah selesai. Selanjutnya kita proses masak ya. Langsung saja kita ke dapur. Panci telah disiapkan ya, dengan diisi air dan dandangnya. Kita masukkan tahu yang telah kita isi adonan tadi, adonan bakso atau adonan pentol. Nah, untuk air panci sendiri teman-teman, ini bisa kita didihkan lebih dulu, bisa juga, atau air dingin terus kita matang bersama dengan tahu. Setelah kita masukkan tahunya, kita rapikan nanti, karena untuk menaruh ini ya siomaynya di atas. Sebelum kita menaruh siomay di atas, siapkan dulu minyaknya ya, kita olesin di pinggir-pinggirnya di atas tahu. Nah, kita olesin minyak sekeliling, tujuannya agar kulit siomay itu tidak lengket. Kalau misalnya kita mau masak siomay semua tidak ada tahu, itu di dasar dandangnya kita olesin juga kelilingan sampai ke atas permukaan panci. Nah, setelah diolisin kelilingan dengan minyak, nah kita masukkan siomaynya ya. Kita masukkan di tingkat pertama ya, karena kita bikin 2 bungkus, jadi kemungkinan ini penuh ya, sampai 2 tingkat siomaynya. Oke, kita susun kira-kira saja, jangan terlalu rapat ya teman-teman, karena terlalu rapat atau terlalu berdempetan nanti di saat matang dia lengket, dia mudah lengket dan kita sendiri nanti susah untuk memisahnya. Nah, jadi diperkirakan saja, tidak terlalu rapat, tidak juga terlalu renggang. Kita susun rapi, kita isi sampai 1 tingkatan penuh kelilingan. Nah, sebelum kita kasih tingkatan kedua teman-teman, alangkah baiknya kita kasih minyak lagi, kita olesin. Semakin banyak minyak goreng ya kita pakai, semakin bagus. Minyak ini bisa kita gunakan minyak bekas, tapi bekasnya bukan bekas ikan atau bekas gorengan ayam ya, tapi bekas gorengan semacam kerupuk gitu ya. Nah, ini saya gunakan bekas gorengan siomay goreng minyaknya. Olesin terus secara rata ya, semakin banyak semakin bagus. Jadi begitu tekniknya teman-teman, bunda-bunda ya, agar tidak lengket. Oke, kita susun lagi kembali susunan yang kedua. Lakukan hingga seluruh siomay mentah ya tersusun semua. Setelah semua kita buat ke panci, jangan lupa lapisan yang paling atas juga kita olesin minyak agar tidak lengket sama tutup panci, atau juga hasilnya lebih bagus ya teman-teman. Jadi siomay jika kita olesin sama yang tidak itu beda hasilnya. Bedanya gimana? Siomay yang tidak diolesin itu dia agak ini ya, agak kasar, tapi kalau ada minyak itu agak lembut. Setelah semua selesai kita tutup ya, kita panaskan, kita tunggu kurang lebih 15 menit.
Nah, setelah 15 menit ini akan nampak ya, panci mengeluarkan uap, itu tandanya adonan hampir matang. Jika sudah, kita matikan kompornya ya. Kita cek apa benar matang apa tidak. Nah, ini setelah kelihatan isi dalamnya itu tandanya siomay rebus sudah matang, teman-teman. Nah, untuk siomay ini itu makin cepat kita angkat makin bagus agar dia tidak lengket. Dan teman-teman jika takut panas itu gunakan saja penjepit. Tapi kalau mau cepat ya tutup aja dulu, jangan sampai dibuka ya. Dibuka pancinya nanti dia bisa kering. Apalagi kena pinggir-pinggir panci itu nanti dia jadi kering. Nah, jadi angkat secepatnya. Nah, itu kita udah lihat tadi hasil dari siomaynya ya, udah matang. Nah, ini kita ambil pelan-pelan biar dia tidak robek ya. Kita lakukan satu-satu, lakukan hingga siomaynya habis. Jadi begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat informasi dari saya. Dukung terus channel ini ya. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi ya. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.